Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Kasus korupsi pengadaan alat peraga SMK dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Padang. Korban investasi bodong di Sijunjung melapor ke Polda Sumatera Barat. Baru sebulan dilantik, 3 anggota DPRD Kepulauan Mentawai ditangkap polisi karena pesta sabu hingga pilkada kota kosong di Darmasraya. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Tim Satres Narkoba Polresta Padang menggerebek sebuah kamar hotel berbintang di Padang terkait adanya informasi pesta narkoba yang sedang berlangsung di salah satu kamar hotel itu. Petugas juga menyita barang bukti 1 paket sabu-sabu yang disembunyikan di bawah tempat tidur. Selain itu, petugas juga menemukan alat untuk mengonsumsi sabu-sabu itu yang disimpan di balik sofa. Hasil pemeriksaan di TKP, Syafruddin mengakui jika dirinya menggelar pesta sabu-sabu bersama teman lainnya yang tidur di hotel yang sama. Petugas pun menangkap 2 orang rekan tersangka yang bernama Melki Sipolenggu dan Manuel Salimu di kamar yang berbeda. Mereka bertiga adalah anggota DPRD Kepulauan Mentawai periode tahun 2024-2029 yang baru saja dilantik belum 1 bulan. Para anggota DPRD Mentawai ini berada di Padang untuk mengikuti bimbingan teknis sebagai anggota dewan yang baru bersama anggota DPRD Mentawai lainnya. Pasangan calon bupati dan wakil bupati di Darmasraya, Anissa Suci Ramadhani dengan Lely Arni, diusung oleh 9 partai politik, yakni PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKB, Partai Demokrat, PKS, P3, dan Partai Hanura. Sebelumnya ada pasangan lain yang juga mendaftar, yakni pasangan Adi Gunawan Romi Siska Putra. Namun KPU Darmasraya menyatakan pasangan ini tidak memenuhi syarat administratif karena hanya diusung oleh 1 partai, yakni Partai Nasdem. Yang perolehan suaranya tidak mencukupi untuk mengusung sendiri calon bupati wakil bupati. Adanya kotak kosong dalam pilkada di Darmasraya merupakan yang pertama kali terjadi sejak daerah ini menjadi Kabupaten Pemekaran 20 tahun lalu. Kasus ini menimbulkan kekecewaan bagi warga Darmasraya. Pasangan Hendra Joni dan Risnaldi Ibrahim mendapat kesempatan pertama untuk mengambil nomor urutnya. Nomor urut yang diperoleh adalah nomor 2. Sedangkan pasangan Rusma Yul Anwar dan Nasta Oktavian mendapatkan nomor 1. Hendra Joni adalah Bupati Pesisir Selatan yang menjabat pada tahun 2015 hingga tahun 2020. Saat itu, Rusma Yul Anwar menjadi wakilnya. Pilkada 2020, pasangan ini pecah kongsi dan bertarung memperebutkan jabatan bupati dan dimenangkan oleh Rusma Yul Anwar. Dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur, Mahyildi Vasco dan Epiardi Asda Ekos Albar, mendeklarasikan kampanye damai menjelang pelaksanaan pencoblosan di TPS
pada tanggal 27 November mendatang. Kedua pasang calon gubernur wakil gubernur beserta partai pengusung dan simpatisannya berjanji akan melaksanakan kampanye yang bermartabat, tidak menyinggung SARA, tidak menyebar hoaks, dan tidak melakukan politik uang. Usai membacakan deklarasi kampanye damai, kedua pasangan calon gubernur wakil gubernur itu membubuhkan tanda tangannya di papan yang telah disediakan sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan hal-hal yang sudah dideklarasikan. Setelah ditangkapnya Indra Septiarman, pembunuh Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, masih menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat. Berbagai kalangan masyarakat datang ke rumah orang tua Nia untuk memberikan dukungan moral kepada mereka. Banyak juga yang memberikan bantuan dana bagi orang tua Nia Kurniasari. Bahkan ada dermawan yang membuatkan rumah untuk orang tua Nia di lahan depan rumah lama mereka. Keluarga Nia berharap agar pengadilan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada pelaku. Berdiri kau! Petugas kepolisian dari Satreskrim Polresta Padang ini terlibat kejar-kejaran saat menangkap dua pencuri mobil di daerah Ngalau Karangputih, Kecamatan Lubuk Kilangan, pinggiran Kota Padang, pada Rabu dini hari. Petugas harus mengeluarkan tembakan peringatan agar kedua pelaku tidak melarikan diri. Langkah itu ternyata berhasil. Dua pelaku yang menggunakan mobil bak terbuka hasil curiannya dihentikan dan dicegat di pinggir jalan. Keduanya kemudian ditangkap. Tak sampai di situ, petugas melanjutkan pengembangan kasusnya dan kembali menangkap dua pelaku lainnya di sebuah SPBU di Kecamatan Lubuk Kilangan. Keempat pelaku dan barang bukti sebuah mobil bak terbuka hasil curian serta satu buah sepeda motor yang digunakan dibawa petugas ke Mapolresta Padang guna mengikuti proses hukum lebih lanjut. Dari keterangan polisi, keempat pelaku merupakan komplotan spesialis pencurian mobil yang beraksi di Padang dan Padang Panjang. Mereka juga merupakan residivis atas kasus yang sama. Melakukan aksi kejar-kejaran untuk keempat pelaku. Tepatnya kita amankan di daerah Ngalau, Kecamatan Lubuk Kilangan. Telah kita amankan 4 orang pelaku pencurian mobil L300 untuk TKP. Setelah kita interogasi melakukan aksi pencurian tersebut di berbagai TKP atau TKP beda. Ada yang di luar kota dan ada yang di Padang kota sendiri. Keempat pelaku dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Hingga kini, polisi masih mengembangkan kasusnya untuk mencari barang bukti lainnya dari hasil kejahatan mereka berempat. Alfi melaporkan dari Padang. Korban gigitan anjing liar penular rabies terus meningkat di Pariaman. Di antara korban gigitannya, ada yang sangat sulit untuk diobati. Banyaknya anjing liar yang berkeliaran di Pariaman. Selain meresahkan, tidak tertutup kemungkinan mereka menyerang warga yang ada di sekitarnya. Penularan rabies berasal dari ludah anjing, yang hingga kini belum ada obat yang efektif untuk menyembuhkannya. Untuk mengantisipasi hal ini, Sekolah Dasar 04 Rawang Pariaman memberikan penyuluhan kepada murid dan orang tuanya agar terhindar dari penyakit ini. Murid dan orang tuanya diajarkan bagaimana cara berhadapan dengan anjing liar
dan cara mengantisipasinya jika ada yang digigit anjing. Untuk saat ini alhamdulillah belum ada, tapi tentu kami bersiap-siap juga karena kami dari keluarga yang banyak di luar. Jadi alhamdulillah kami siap untuk mengantisipasinya. Kita berikan pembelajaran kepada anak-anak, kalau terkena apapun dia siap untuk melaporkan. Berdasarkan data dari petugas kehewanan, setiap tahun selalu terjadi peningkatan terhadap orang yang terkena gigitan anjing. Begitu juga korban rabies juga bertambah setiap tahunnya. Tahun 2022, kasus gigitan anjing penular rabies berjumlah 111 orang. Tahun 2023, jumlahnya bertambah menjadi 144 orang. Itu pada 2022 ada 111, sedangkan di tahun 2023 sampai situasi Desember 2023 itu meningkat menjadi 144 kasus gigitan hewan penular rabies. Sedangkan kasus positif di tahun 2021 itu ada 3 kasus positif, di 2022 ada 1 kasus positif, di 2023 ada 1 kasus positif, sedangkan di 2024 juga ada 1 kasus positif. Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan anak-anak memahami cara menghindari anjing liar dan sekaligus memahami cara mengobati dari gigitan anjing penular rabies. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.